Sahabat Prolobi, apa kabar? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu cerita inspiratif, di mana cerita ini pasti pernah kita mengalaminya. Misalnya begini, ketika kita berbuat satu kebajikan kepada orang lain, belum tentu orang itu akan menerima atau berterima kasih atau membalas kebajikan kita pada saat itu juga. Kadang-kadang kita sudah bersusah payah membuat kebajikan untuk dia, tetapi kita dikatai dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Ini adalah hal yang biasa karena inilah kehidupan. Belum tentu orang bisa menghargai kebajikan Anda. Ini adalah satu proses perjalanan hidup kita, di mana ketika kita berbuat, belum tentu kita akan mendapat balasan yang sama atau yang sesuai dengan harapan kita. Apakah kita perlu marah? Seharusnya kita tidak marah. Salah satu contohnya begini. Mungkin kita semua tahu yang disebut dengan bunga teratai, atau yang kita kenal dengan bunga lotus. Kita lihat lotus itu hidupnya di mana? Di lumpur. Ketika teratai ini hidup di lumpur, dia hidup dengan indah dan keluar dari air dan lumpur, tumbuh dengan indahnya. Apakah teratai itu membenci lumpur? Karena lumpur itu kotor, bau, tetapi bisa menghasilkan teratai, bunga teratai yang indah. Teratai ini bahkan tidak terusik dengan lumpur ini. Tanpa lumpur ini, teratai ini akan mati. Karena semua saripati untuk kehidupan dari teratai ini adalah berasal dari lumpur dan air di sekitarnya. Tetapi teratai tidak pernah terganggu. Dia keluar dari lumpur, dan lumpur yang dibawanya tidak bisa mempengaruhi kecantikan dari teratai itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau orang berbuat kejahatan kepada kita, mengatai kita dengan kata-kata yang menyakitkan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa klarifikasi dengan baik. Kalau tidak bisa klarifikasi dengan baik, alangkah baiknya kita akan diam 1000 bahasa, atau kita ibaratkan kita ini seperti sebuah gong yang sudah pecah, di mana sudah tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Dari sanalah kita bisa melihat apakah kita ini sudah mampu mengendalikan diri kita. Ketika kita diam tanpa membalas, tanpa ada rasa benci dan dendam dalam diri kita, berarti kita sudah berhasil mengendalikan diri kita. Atau kita jadikan kita seperti sebuah danau dengan air yang tenang, hening, di mana orang lain tidak bisa membaca kedalaman dari hati kita. Dia bagaimana orang lain itu tidak bisa mengerti tentang diri kita. Kita tenang, diam, apa kita lakukan, orang lain tidak mengetahuinya. Tetapi di dalam hati kita sebenarnya kita memaafkan mereka. Kita tenang, apapun hujatan yang datang kepada kita, ya baik itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina dan sebagainya, kita diam. Ketika kita diam, kita bisa menjadi pemimpin mereka. Ketika kita diam, kita sudah berhasil untuk manajemen diri kita. Saya juga termasuk orang yang sangat temperamental, tetapi dengan berjalannya atau bertambahnya usia, saya belajar cukup banyak tentang kebajikan itu, maka berangsur-angsur saya bisa menekan temperamen saya, sehingga ketika orang bisa memarahi saya hanya tersenyum dan diam saja. Kenapa? Ketika orang lain melihat kita diam, mungkin bagi mereka yang batinnya rendah, dia melihat, wah, kita sudah dikalahkan. Tetapi bagi mereka yang bijaksana dengan batin yang tinggi, dia melihat bahwa kita ini sudah sukses. Sukses membina diri kita sendiri, sukses untuk mengendalikan diri kita sendiri, sehingga kita tidak membalas apa yang telah dilakukannya kepada kita. Maka dari itu, kita jadikanlah diri kita seperti bunga teratai. Dengan adanya bunga teratai itu, dia hidup dari lumpur yang kotor, tetapi tidak mempengaruhi teratai tersebut. Begitu juga kita hidup di kalangan orang-orang yang bermacam wataknya dan karakternya. Mereka yang menghina kita, mereka yang mencaci maki kita. Ketika kita bisa hening diam 1000 bahasa, maka sebenarnya keberhasilan itu sudah ada di dalam diri kita, bukan di dalam diri mereka. Karena mereka tidak tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan itu sebenarnya akan terus menambah penderitaan mereka. Dalam hidup ini memang seperti itu, apa yang kita buat belum tentu orang berterima kasih. Konten ini bukan berarti kita
orang berbuat sewenang-wenang terhadap kita diam saja. Bukan seperti itu, tapi kita harus menggunakan logika kebijaksanaan kita. Dan bukan berarti kita jangan berbuat baik lagi, tetapi kita tetap berbuat baik. Apapun yang kita terima, orang itu membalas dengan baik ataupun tidak, kita tetap berbuat kebajikan untuk mereka. Karena kebajikan itu adalah modal yang paling besar untuk masa yang akan datang. Kita berhasil, kita hidup yang akan datang, kita berhasil ketika kita meninggal dan kita bahagia. Semua itu adalah bergantung dengan apa yang telah kita perbuat sekarang. Ketika kita berbuat kebaikan, maka kebahagiaan masa depan yang akan kita tuai, yang akan kita dapati. Ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, sekarang kita bahagia. Tetapi pada masa yang akan datang, kita akan menuai hasilnya berupa penderitaan. Ada yang mengatakan begini, ketika kita berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi malapetaka sudah menjauhinya. Sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, walaupun malapetaka belum datang, tetapi rezeki sudah mulai menjauhinya. Maka dalam hidup ini, berbuatlah kebajikan. Jangan kita karena faktor dari orang lain membuat kita patah semangat untuk berbuat baik. Selalu berbuat baik. Mungkin kebajikan yang kita buat itu tidak akan kita petik dalam saat ini. Bisa jadi untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, baru dia akan menuai. Semua orang pernah mengalami kesulitan. Orang yang kaya pun pernah mengalami kesulitan. Sebelum dia sukses, dia pasti mengalami kesulitan juga. Tetapi dia berjuang, dan akhirnya dia bisa menggapai kesuksesan. Kadang-kadang orang menilai kita baik kepada kita. Dia tidak pernah menghargai pemikiran kita. Dia tidak pernah menghargai tenaga kita. Tetapi kebanyakan orang bisa menghargai uang kita. Tapi ini adalah didikan zaman yang membuat manusia menjadi manusia yang materi, bergantung kepada materi. Tapi tanpa materi kita tidak bisa hidup. Dengan adanya materi, harusnya kita menolong orang lain. Bukan dengan materi itu kita untuk menginjak orang lain. Ingat, sekarang bisa kita injak dia, tetapi 10-20 tahun yang akan datang, bisa jadi dia akan menjadi bos Anda. Ingatlah, hidup ini selalu berubah. Orang miskin bisa berubah jadi kaya, dan orang kaya bisa berubah menjadi orang miskin. Hidup ini selalu berputar-putar. Saya sudah banyak mengalaminya, bahkan orang yang pernah menjadi murid saya, pernah menjadi bos saya. Itulah realita kehidupan. Bersama saya Sahari dalam Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.